Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Hamdani dengan NIM 2014010094 dari kelas PAIC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengelolaan keuangan sekolah, yang kedua pelaksanaan anggaran keuangan. Lalu, apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan tersebut? Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah semua aktivitas atau kegiatan sekolah, organisasi, perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana cara mendapatkan, menggunakan, dan mengelola keuangan sekolah, organisasi, ataupun perusahaan. Manajemen keuangan dapat juga diartikan sebagai kegiatan manajemen yang bertujuan mengelola dana maupun aset-aset yang dimiliki sekolah, organisasi, atau perusahaan untuk dimanfaatkan pada hal-hal kegiatan yang membantu tercapainya tujuan utama sekolah, organisasi, dan perusahaan tersebut. Dalam lingkungan sekolah, manajemen keuangan memiliki 3 aktivitas utama yang dilakukan oleh manajer keuangan. Yang pertama, perolehan dana, yang kedua, aktivitas penggunaan dana, dan yang ketiga, pengelolaan aktiva. Lalu, bagaimana pandangan para ahli mengenai manajemen keuangan ini? Yang pertama, menurut Grace Stenberg, manajemen keuangan adalah bagaimana suatu sekolah, organisasi, atau perusahaan diselenggarakan untuk mendapatkan dana, cara memperoleh dana, penggunaan dana, dan bagaimana dana itu didistribusikan. Kemudian menurut Agus Sartono, manajemen keuangan adalah semua yang berhubungan dengan pengalokasian dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau untuk pembelanjaan secara efisien. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan keuangan sekolah. Pengelolaan akan yang efektif apabila merujuk pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah untuk 1 tahun pembelajaran. Para kepala sekolah bersama semua pemegang peran di sekolah pada umumnya menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merancang suatu program sekolah yang ideal untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, melakukan inventarisasi semua kegiatan, menghitung perkiraan kebutuhan dana penunjang. Yang ketiga, melakukan peninjauan ulang atas program awal berdasarkan kemungkinan tersedianya dana pendukung yang dapat dihimpun. Yang keempat, menetapkan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Yang kelima, melakukan perhitungan rinci pemanfaatan dana yang tersedia untuk masing-masing kegiatan. Yang keenam, menuangkan perhitungan-perhitungan rinci tersebut ke dalam suatu format yang telah disepakati untuk digunakan oleh setiap sekolah. Yang terakhir, pengesahan dokumen RAPBS oleh instansi yang berwenang. Proses pengelolaan keuangan di sekolah meliputi yang pertama, perencanaan anggaran, yang kedua, strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga, penggunaan keuangan sekolah, yang keempat, pengawasan dan evaluasi anggaran, yang kelima, pertanggungjawaban. Adapun tujuan manajemen keuangan sekolah itu sendiri. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Yang ketiga, meminimalisir penyalahgunaan anggaran keuangan sekolah. Sumber pendapatan atau sumber dana sekolah berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran keuangan. Pelaksanaan anggaran keuangan adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya adalah
kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro, dan kemampuan untuk melaksanakannya. Pada umumnya, pengeluaran dana yang dihimpun oleh sekolah mencangkup 5 kategori pembiayaan sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengadaan sarana prasarana pendidikan. Yang kedua, peningkatan kegiatan dan proses belajar mengajar. Yang ketiga, peningkatan kegiatan pembinaan kesehatan. Yang keempat, dukungan biaya kegiatan sekolah dan peningkatan personil. Yang kelima, kegiatan rumah tangga, sekolah dan BP3. Pelaksanaan pengeluaran anggaran sekolah biasanya disesuaikan dengan sumbernya, seperti dana rutin, OPF, BP3 dan sebagainya. Secara umum, anggaran tersebut digunakan untuk yang pertama, kegiatan peningkatan mutu pendidikan, antara lain peningkatan kemampuan profesional, supervisi pendidikan dan evaluasi. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler, antara lain usaha kesehatan sekolah, pramuka, olahraga dan kreativitas seni. Yang ketiga, bahan pengajaran praktek keterampilan, antara lain penambahan sarana pengajaran dan prasarana bahan praktek. Yang keempat, kesejahteraan kepala sekolah, guru dan pegawai. Yang kelima, pembelian peralatan kantor dan alat tulis kantor. Yang keenam, pengembangan perpustakaan. Yang ketujuh, pembangunan sarana fisik sekolah. Yang kedelapan, biaya listrik, telepon, air dan surat menyurat. Yang kesembilan, dana sosial seperti bantuan kesehatan pakaian seragam. Yang ke-10, biaya pemeliharaan gedung, pagar, dan lingkungan sekolah. Terima kasih kepada semua yang telah menyaksikan video saya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini. Terima kasih.